나 찾지 마. 약속해. 기다려. 내가 널 찾을 거니까. Kata-kata dari Inha tentu saja tidak membuat Haejo terkejut. Haejo diam saja saat Inha mulai mengoceh apapun tentang suaminya. Sampai kemudian Inha mendengar Haejo berbicara, di mana Haejo tetap mempercayai Saon. Apapun yang ditunjukkan oleh Inha, tetap saja Haejo percaya kepada Saon. Menurutnya, semua orang punya rahasia. Ia juga pernah menipu Saon, di mana sebenarnya ia pura-pura tidak bisa bicara. Inha pun akhirnya mendengar suara Haejo. Menurutnya, suara adik tirinya itu sangat cantik. Inha lalu memberitahukan jika sepertinya memang ada orang yang dari awal menginginkan jika dirinya dan Saon batal menikah. Mereka berdua lalu penasaran siapa sebenarnya Baek Saon. Apakah nama Saon benar-benar nama aslinya? 백사원이 15부터 Sementara itu, kini Saon berada di rumah bapak pemancing tersebut. Ia pingsan setelah terkena ledakan dari dalam rumah. Sementara Haejo begitu khawatir karena sampai saat ini Saon masih belum pulang ke rumah. Ia bahkan sudah menghubungi polisi, tapi polisi baru bisa menerima laporan kehilangan setelah 24 jam. Haejo kemudian pergi ke rumah mertuanya di tengah malam. Satu-satunya harapannya sekarang adalah ayah dan ibu suaminya itu. Apakah mereka mau bertindak karena Saon tidak ada kabar? Haejo bahkan tidak lagi menutupi jika ia tidak bisa bicara. Haejo bahkan mengungkapkan kekesalannya kepada kedua mertuanya itu, di mana selama 3 tahun menjadi istri seorang Baek Saon, baru saja ia tahu jika Saon bukanlah anak kandung keluarga Baek. Ibu Saon berkata jika Haejo tidak pantas bertanya kepada mereka. Haejo bukanlah istri asli Baek Saon. Haejo hanyalah pengganti saja. Dan ia berkata jika Saon juga adalah seorang pengganti. Haejo heran mengapa ada orang tua seperti mereka. Bukankah selama ini Baek Saon selalu membuat mereka bangga dan bisa diandalkan? Untuk saat ini, Haejo harus mengesampingkan masalah tersebut. Kedatangannya ke rumah ini hanya ingin mereka semua mencari tahu di mana Baek Saon berada. Saat mau pulang, Haejo dicegat oleh salah satu pengawal rumah keluarga Baek. Ia memberitahukan jika dulu Saon bak anak kecil yang tersesat saat baru datang ke rumah ini. Mungkin sekarang Baek Saon tidak ingat jika dulu ia menderita heterokromia atau warna mata yang berbeda. Namun sekarang sudah dioperasi. Ia merasa kasihan dengan Saon kecil dan selalu mengkhawatirkannya. Haejo pun sadar jika penculik asli dengan Baek Saon suaminya sepertinya memiliki hubungan di masa lalu. 백사원을 제일 잘하는 Akhirnya Haejo mendapatkan informasi dari Sangwoo jika suaminya berada di sebuah rumah sakit dan sedang dioperasi. Rupanya pada malam itu, sebelum Saon sampai ke toko pancing milik seorang pria bernama Pak Jong, Sangwoo terlebih dahulu datang dan menanyakan perihal anak-anak panti yang menghilang. Namun Pak Jong tidak mau memberikan informasi apapun. Ia seperti orang ketakutan. Sangwoo berniat pulang, tapi di perjalanan ia melihat mobil Saon. Maka ia pun mengikuti Saon dan kemudian melihat toko pancing sudah terbakar dan di dalamnya ada Saon dan juga Pak Jong. 어쩌다 불이 난 건지. Awalnya Sangwoo tidak tahu apa-apa tentang hubungan Haejo dan juga Baek Saon. Namun karena barang-barang Saon, terutama ponselnya terus berdering dan ada nama Haejo di sana, ia jadi tahu hubungan apa yang dimiliki Haejo dan juga Saon. Haejo meminta maaf karena banyak hal yang sudah ia tutupi dari Sangwoo. Tapi apa boleh buat? Lalu tiba-tiba Saon bisa dipindahkan ke kamar pribadinya. Haejo lalu menangis karena ia yakin saat ini Saon sedang ketakutan dan juga kesepian. Dulu saat ia merasa takut, sakit, ataupun kesepian, Saon selalu berada untuknya. Kini giliran Haejo, ia berjanji akan melindungi suaminya. 그러니까 빨리 눈 떠 제발. Sementara itu di tempat penculik, rekannya, Master, menegur penculik itu perihal kebakaran yang menimpa Baek Saon.
Ia sudah bilang jangan bertindak sendiri tanpa aturan dari dirinya. Jika penculik itu terus melakukannya lagi, maka ia akan mendapatkan masalah. Beruntung, Baek Saon masih bisa selamat. Penculik itu kesal karena menurutnya Master lah yang akan mendapatkan masalah. Ia juga kesal saat si Master menyebut nama Saon. 사고는 네 놈이 칠 것 같은데? Di rumah sakit, Baek Saon tiba-tiba bermimpi. Mimpi sewaktu dirinya masih kecil dan dirawat oleh Pak Jong, pemilik toko pancing. Suatu hari, Baek Saon melihat seorang kakek-kakek dan seorang anak laki-laki yang seusia dirinya. Pak Jong berpesan kepada Saon untuk tidak keluar di malam hari. Namun pada saat itu, Saon tetap keluar karena ia mendengar seseorang meminta tolong. Saon lalu melihat kakek itu sedang menenggelamkan seorang anak. Dan di sana, kakek itu mendatangi Saon dan berkata, kini posisi cucunya bisa ia pilih sesuka hatinya. Itulah alasan kenapa dari kecil Saon tidak mempunyai nama. Saon pun terbangun dan mendapati jika istrinya berada di sampingnya. Haejo lalu bergegas mencari dokter dan ia bertemu dengan Sang-woo yang hendak menjenguk Saon. Rupanya, Sang-woo membawa Saon ke rumah sakit milik ayahnya. Ia menjamin jika keadaan Saon tidak akan diketahui oleh orang-orang. Saon lalu bertanya bagaimana kondisi Pak Jong. Sang-woo lalu membawa Saon ke ruangan lain di mana pada saat ini Pak Jong masih belum sadarkan diri. Pria itu adalah saksi kunci anak-anak di panti asuhan yang menghilang. Ia ingin Sang-woo melindungi Pak Jong. Sang-woo lalu bertanya mengapa selama ini Saon menyembunyikan Haejo. Saon hanya berkata jika dirinya mengekspos siapa istrinya, orang-orang akan bergosip tentangnya. Bahkan ia yakin sekarang Haejo dalam bahaya dan Saon tidak mau jika orang-orang sampai mengkritik istrinya. Menurut Saon, orang yang sudah mengancamnya dan hampir menculik Haejo adalah orang yang sama. Pak Jong meninggalkan pesan kepadanya jika pelaku masih hidup dan Saon sepertinya tahu siapa si pelaku. 죽은 줄로만 알았던 그놈이. Setelah itu, Saon mencari keberadaan Haejo. Ia lalu mencoba menghubungi istrinya itu tapi di sana ia salpok dengan pesan-pesan yang dikirim oleh Haejo tadi malam, di mana Haejo benar-benar khawatir kepadanya karena dirinya pulang terlambat. Rupanya, tadi malam Haejo begitu mengkhawatirkan dirinya dan kini Haejo malah kembali ke rumah. Haejo membongkar kamar Saon dan mencari ponsel milik si penculik. Ia berniat mengirimkannya ke kantor polisi. Sementara itu di lain tempat, keluarga Baek sedang syuting untuk kampanye pemilihan presiden. Awalnya, ayah Saon, Baek Uyong, berjanji akan syuting bersama Saon, putranya. Namun ternyata Saon tidak kunjung datang. Karena itu, ia lalu mengundang orang lain yang ternyata adalah Inha. Di sana, ayah Saon memanggil Inha sebagai menantunya. 말을 하고 또 듣네. Kini Haejo sudah sampai di kantor polisi. Tapi sebelum ia masuk, tiba-tiba ia dicegat oleh kedatangan Saon. Haejo begitu terkejut mengingat Saon masih belum pulih dan mengapa Saon bisa tahu kemana ia pergi. Saon ingin membatalkan niat Haejo, namun Haejo menolak. Ia berkata, kebohongan Saon lebih sadis dari dirinya. Saon bukanlah Baek Saon dan selama ini Haejo tidak tahu apapun. Kali ini ia meminta satu hal kepada Saon. Haejo ingin melindungi Baek Saon agar Saon tidak menderita lagi. Saon berkata jika dialah yang egois. Ia seharusnya melepas Haejo namun tetap menahannya untuk terus berada di sisinya. Padahal hal tersebut bisa mengancam keberadaan Haejo. Namun karena Haejo, Saon tetap bisa bertahan. Karena Haejo lah, Saon tetap merasa bisa hidup. Saon lalu bertanya kepada Haejo, apa tidak masalah jika dirinya bukanlah Baek Saon yang Haejo kenal. Haejo berkata jika Saon saja bisa menerima dirinya yang tidak bisa bicara lalu bisa bicara dan menipunya, kenapa ia tidak bisa menerima Saon yang hanya bukan Saon yang asli. Siapapun Baek Saon, Haejo akan tetap mencintainya. 난 이제라도 당신을 알아서 기뻐. Sementara itu di tempat syuting,
Inha berperan sebagai istri Baek Saon. Ia bersenang-senang sampai membuat ibu Saon bingung apa yang sebenarnya terjadi. Inha lalu bertanya kepada mertuanya kenapa rupa Baek Saon berbeda dengan kedua orang tuanya. Di sana, Baek Uyong sambil bercanda jika sewaktu muda dirinya juga sangat tampan seperti Baek Saon sekarang. Para media yang meliput justru lebih penasaran lagi kenapa selama 3 tahun menikah, Inha tidak pernah menampakkan dirinya ke publik. Inha hanya bilang Baek Saon yang ia kenal sebelum menikah dan sesudah menikah adalah orang yang berbeda. Suasana pun menjadi canggung. Apa maksud dari kata-kata Inha? Sampai kemudian sebuah paket datang. Ayah Saon mengira itu adalah abalon, bahan utama yang akan dimasak hari ini. Tapi ternyata bukan, itu adalah ikan-ikan yang sudah mati. Hal ini membuat ibu Saon langsung bergegas mengambil mobilnya dan mengejar si pengirim paket. Entah mengapa, ia yakin pengirim paket itu adalah putranya yang asli. Di sisi lain, Yuri khawatir dengan Sang-woo. Ia mendapatkan kabar jika Sang-woo tengah terluka akibat luka bakar yang masih tergolong ringan. Saat Yuri bertanya tentang apa yang terjadi, Sang-woo masih belum bisa menceritakannya karena ini menyangkut personel seseorang. Yuri lalu bertanya apa kasus hilangnya anak panti asuhan itu harus terus digali. Rupanya, atasan Yuri menekannya untuk berhenti dan tidak menayangkannya. Rupanya ada seseorang yang mencoba menutupi kasus ini. 누가 이 일 덮으려는 거예요. Singkatnya, Hae-jo membawa Saon kembali ke rumah sakit. Saon ingin Hae-jo terus berada di sampingnya sampai ia terlelap. Di sana, Hae-jo bertanya bagaimana bisa Saon tahu di mana dirinya. Rupanya setelah insiden di gunung, Saon selalu khawatir kepada Hae-jo, hingga ia pun selalu berbagi lokasi dengan ponsel Hae-jo. Saon memberikan pesan kepada Hae-jo, jika suatu hari nanti ia menghilang lagi, ia berharap Hae-jo tidak mencarinya, karena dia yang akan mencari Hae-jo. Sebenarnya, Saon sudah tahu siapa pelakunya. Ia tahu apa yang diinginkan pelaku tersebut. Tak lain adalah nama dan juga posisi Baek Saon sekarang. Untuk itu, Saon berencana untuk membuang nama Baek Saon dan memulai hidup baru bersama Hae-jo. Saat itu, Hae-jo tertidur di pelukan Saon. Sementara Saon mendapatkan kabar jika Pak Jong sudah siuman dan kini mencari dirinya. Pak Jong meminta maaf kepada Saon. Seharusnya dirinya tidak membiarkan anak itu hidup. Setelah kakek Saon membunuh anak yang ternyata adalah Baek Saon yang asli dan mengira sudah mati, ternyata anak itu ditolong dan dirawat oleh Pak Jong. Pada saat itu, anak itu kehilangan ingatannya. Saon lalu bertanya, di mana tas-tas hitam yang diurus oleh Pak Jong? Saon harus mencari tas tersebut agar membongkar kebusukan kakeknya Saon. Sementara itu, ibu Saon, Sim Kyun Jin, sudah sampai di suatu tempat di sebuah rumah yang isinya terdapat foto-foto keluarga Baek. Lalu, keluarlah si penculik asli tersebut. Ia tersenyum melihat ada ibu Saon datang ke rumahnya. Sementara itu di rumah sakit, Hae-jo bertemu dengan Sang-woo. Ia meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Sang-woo karena sudah membantu Baek Saon. Hae-jo lalu bertanya, bagaimana Sang-woo bisa mengetahui jika sebenarnya dirinya bisa berbicara. Rupanya, dulu pengurus panti pernah bilang kepadanya jika ia mendengar Hae-jo menina bobokan seorang bayi di panti. Dan masalah Saon, Hae-jo tidak perlu minta maaf kepadanya. Justru, Hae-jo harus tahu satu hal. Selama ini, Saon bukan menyembunyikan Hae-jo, melainkan Saon sedang melindungi Hae-jo. Hae-jo baru sadar, sewaktu acara dubes Inggris, Saon pernah bilang jika istrinya adalah kelemahannya. Ia tidak mau istrinya mendapatkan serangan seperti dirinya. Hae-jo kemudian membantu Saon merapikan dasi sebelum acara menyambut Hari Iklim Lingkungan dimulai. Hae-jo sudah tidak sabar bekerja berdampingan bersama Saon. Di acara itu, Saon tampil maksimal seperti biasa. Hae-jo pun tidak kalah sebagai juru bahasa isyarat yang baru dan ia membuat banyak orang bangga kepadanya, termasuk ayahnya yang bangga kepada Hae-jo dan juga Saon, menantunya. 감사합니다.
Singkat cerita, setelah acara selesai, Saon bergegas pergi ke suatu tempat. Sebelumnya, ia menghubungi teman jurnalisnya dulu, yaitu Hyuk Jin. Dan dari Hyuk Jin, Saon jadi tahu dari kasus anak-anak panti yang menghilang itu ada satu anak yang kembar. Jika mereka bisa menemukan kembaran yang masih hidup, maka mereka bisa menemukan saksi. Saon lalu menitipkan Haejo kepada Park Do-jae. Ia yang akan mengantarkan Haejo kembali ke kantor. Sementara itu, Saon atas informasi dari Pak Jong, ia pergi ke sebuah gunung bernama Sinjok, di mana di sana adalah makam tempat anak-anak panti itu yang menghilang. Pak Jong siap menerima segala konsekuensi dari perbuatannya. Menurutnya ini adalah hukuman untuknya. Di gunung itu, Saon melihat gundukan-gundukan tanah yang seperti kuburan. Pada saat yang sama, Saon menerima kabar dari Hyuk Jin jika ia menemukan kembaran dari anak kembar yang salah satunya menghilang. Dan anak kembar itu adalah Park Do-jae. Saon pun terkejut dan langsung menghubungi Do-jae. Namun Park Do-jae tidak mau mengangkat telepon dari atasannya itu. Dan di kursi belakang terlihat Haejo sudah ia buat pingsan. 우리의 결